Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini, yaitu semua orang bisa berbuah. Matius 13 ayat 3 sampai 9 saya akan bacakan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita sudah mendengar dan sering membaca perikop ini, perumpamaan ini, ya, perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih di berbagai-bagai tanah, di berbagai-bagai media. Ada yang di pinggir jalan, ada yang tanah berbatu-batu, ada yang kemudian semak duri, dan ada juga di tanah yang baik, ya. Dan itu sudah dijelaskan di dalam ayat 36 dan seterusnya, ya, tentang tanah tersebut. Nah, yang menarik saya adalah dari perumpamaan ini adalah betapa bodohnya penabur tersebut ketika dia tahu bahwa tanah di mana dia menabur benih itu tidak menghasilkan. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di bebatu-batuan, terus kemudian ada yang di semak duri. Ya, betapa bodohnya penabur tersebut. Dan saya pikir Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, penabur itu tahu tentang keadaan tanah tersebut, ya. Jadi menurut saya penabur tersebut tidak bodoh, ya. Dia tahu tentang tanah dan dia tahu bahwa tanah tersebut, ya, bisa menghasilkan. Dia tidak peduli, ya, tanah tersebut adanya di pinggir jalan, lalu kemudian ada yang di bebatu-batuan, ada yang di semak-semak duri, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, penabur itu punya keyakinan bahwa semua media atau semua tanah-tanah tersebut bisa menghasilkan buah. Itu yang ada di benaknya. Dia tidak bodoh, hanya sembarangan saja dia melemparkan benih dan dia berharap, ya, mudah-mudahan dia bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Sudah barang tentu penabur tersebut tidak bodoh, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih. Dia tahu bahwa tanah-tanah tersebut, dia bisa menghasilkan buah, sekalipun itu adanya di pinggir jalan, bebatu-batuan, dan di semak-semak. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saya terkadang, ya, suka mengeluh ketika saya menghadapi jemaat yang saya gembalakan, ya. Firman ditabur, bahkan tiap hari saya menabur firman, tetapi jemaat tidak berubah. Ada pemuritan, ada macam-macam seminar, ada banyak macam-macam kegiatan doa, puasa, dan lain sebagainya. Tapi jemaat kelihatannya tidak berubah, ya. Sehingga kita kecewa sebagai seorang gembala. Kita frustrasi dalam menghadapi situasi seperti ini, dan kita sering merasa iri dengan jemaat-jemaat di gereja yang lain yang bisa bertumbuh, ya, seolah-olah di gereja kita ini adalah tanah yang berbatu-batu, ya, hati mereka
mereka keras untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan mereka tidak berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya belajar dari perumpamaan ini, saya mendapatkan perspektif yang baru, bahwa penabur itu tidak bodoh. Ya, dia menabur di berbagai-bagai media atau tanah. Ya, dia punya pengharapan tanah tersebut bisa berubah dan dia bisa menghasilkan buah. Semua media, semua jenis tanah, asalkan ada asalnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, kenapa Tuhan Yesus menghubungkan perumpamaan ini dengan nubuatan Yesaya? Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, ayat 14, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu tidak akan melihat dan melihat namun tidak menangkap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih? Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan mereka menutup telinga mereka buat kebenaran firman Tuhan. Apapun jenis tanahnya, kalau mereka tidak taat pada firman Tuhan, saya bisa pastikan benih itu tidak akan bertumbuh atau tidak akan bisa menghasilkan buah. Tetapi apapun jenis tanah tersebut atau media, baik itu berbatu-batuan, lalu kemudian di pinggir jalan, lalu di semak-semak, dia akan bisa berubah dan bahkan bisa menghasilkan buah. Oleh karena apa? Oleh karena dia taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai orang-orang percaya, kita tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan, kemudian menilai firman itu enak didengar, baik untuk orang lain, firman itu menyenangkan telinga kita. Terlebih lagi, terutama, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus taat pada apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang percaya karena kita menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Semua tanah bisa menghasilkan buah. Tidak ada tanah yang keras, tidak ada tanah yang seperti di pinggir jalan, tidak ada hati yang seperti semak-semak. Semuanya bisa menghasilkan buah, semuanya bisa berubah kalau firman itu menjadi rema dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati. Shalom.